Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hidup kok gini ya. Mungkin teman-teman bingung ya, ini cerita apa lagi nih gitu kan. Nah, buat tahu ceritanya simak terus video ini ya teman-teman. Hidup kok gini-gini aja. Nah, teman-teman pernah merasa gak hidup itu kayaknya hambar, hidup itu kayaknya kok gini-gini aja, kayaknya kok kurang seru, atau kita mungkin pernah bertanya gak sih, kita sebenarnya hidup di dunia buat apa sih? Kita terlahir buat apa sih? Kita hadir buat apa sih? Kita bosan, berasa begini aja. Nah, teman-teman pernah gak kepikiran punya hidup yang bermakna, punya arti, bermanfaat, memberi dampak buat orang lain. Dampak positif ya teman-teman ya, jangan dampak negatif ya. Aduh Pak Petrus, mikirin itu kayaknya udah terlalu jauh deh. Saya gini aja, saya sekarang ini aja sibuk ya. Sibuk, dunia saya penuh, padat, kerjaan gak habis-habis, numpuk. Bahkan aduh nggak ada waktu Pak Petrus buat mikirin ini itu segala macam, ekonomi keluarga, buat buat waktu buat keluarga aja nggak ada gitu kan, apalagi waktu buat sendiri. Boro-boro mikirin orang lain, boro-boro mikirin punya arti ya kan, boro-boro bersosialisasi, buat mikirin kantong pribadi aja setengah mati, nyisihin duit aja susah, penghasilan pas-pasan, kalaupun ada kelebihan ya bulan depan kemungkinan habis lagi ya kan. Aduh Pak Petrus, boro-boro mana ada duit buat bersosialisasi, buat apa, buat aksi sosial, mana ada. Nah, bener gak sih itu keluh kesah kebanyakan orang, dan itu yang membuat kita stop bermimpi, sampai kita membatasi diri kita, dan kita jadi nggak kepikiran lagi untuk punya hidup yang berarti, punya hidup yang berdampak. Nah teman-teman, yang mau saya bagikan ini sebenarnya saya terinspirasi dari kisah si anak muda milenial. Ini cerita yang menginspirasi saya, jadi ini cerita dari pengalamannya orang. Ini dia cerita ke saya, bukan ke saya pribadi sih, tapi secara dia cerita ke banyak orang, dan ini menyentuh hati saya, makanya saya mau bagikan ke teman-teman. Oke, latar belakang dia adalah seorang pekerja kreatif. Sebagai pekerja dia juga seperti kita ya, punya penghasilan dari karya pekerjaannya. Dia uh, ya adalah pekerjaannya. Sampai suatu titik dia berpikir, dia ambil waktu, dia analisa, dia tanya sama dirinya, dia sadar bahwa kemampuan dia bekerja itu, kemampuan dia punya uang itu ditentukan dari fisiknya dia. Selama fisik dia masih kuat, selama dia masih bugar, dia bisa cari uang. Dan dia sadar itu adalah kekuatannya dia. Dan dia juga sadar, mau sampai kapan gue begini, dia bilang mau sampai kapan gue begini, mau sampai kapan gue mengandalkan kekuatan gue pribadi, mau sampai kapan gue bergelut di active income. Sampai suatu ketika dia dipertemukan dengan bisnis alliance, bisnis asuransi alliance, dan dia memutuskan untuk menjadi alliance life changer, sama seperti saya, yang katanya lewat produk dan bisnisnya ini bisa membantu banyak orang. Dan dia memutuskan untuk serius fokus, karena di bisnis ini bukan hanya active income yang bisa diterima, tapi lebih dari itu bisa passive income, bahkan lebih dari passive income. Awalnya ikut-ikutan. Kenapa dia bilang ikut-ikutan? Sebab awal join itu dia belum meresapi makna Alliance Life Changer. Jadi slogan kita adalah Alliance Life Changer ya teman-teman ya. Dan dia belum meresapi makna itu yang sesungguhnya.
Nah, sampai suatu ketika dia terus rutin melakukan aktivitas sebagai agen asuransi Allianz, dia bantu orang-orang punya proteksi, mengerti proteksi dengan benar, memahami proteksi dengan baik, ambil proteksi, dan dia akhirnya suatu ketika membantu nasabahnya klaim. Dan dia menyadari hidup ini begitu rapuh. Kenapa teman-teman? Nasabahnya masih muda dan harus meninggal dunia. Nasabahnya adalah seorang guru piano, penopang hidup keluarga, satu-satunya penopang hidup keluarga karena kedua orang tuanya sakit stroke dan dia adalah anak satu-satunya. Jadi dia menghidupi kedua orang tuanya sekaligus menghidupi dirinya. Dan dia sudah sadar proteksi sebab mendapatkan edukasi yang benar dari si agen tadi. Dan dia baru join sebagai nasabah Allianz itu bayar 3 kali premi, 500.000 per bulan. Bayangin teman-teman, 3 kali bayar premi, baru 3 bulan. Si agen ini syok teman-teman, nasabahnya meninggal dunia di usia yang sangat muda. Di satu sisi dia bersyukur, dia sempat mengedukasi nasabahnya dengan benar, sehingga dia dapat membantu keluarga almarhum nasabahnya dengan dana warisan 500 juta. Mungkin bagi sebagian orang, uang 500 juta ini tidak berarti teman-teman. Tapi kalau teman-teman menempatkan diri di keluarganya almarhum, orang tua ini, kedua orang tuanya ini tidak ada penghasilan, dan bagaimana harus hidup jika kehilangan pencari nafkah. Kedua orang tuanya masih dapat tetap melanjutkan hidup dengan baik sebab anaknya menjaga kedua orang tuanya. Di saat itulah dia baru menyadari bahwa hidupnya ini bermakna, berdampak bagi sesama. Teman-teman, ini cuma salah satu dari sekian banyak kisah klaim nasabah Allianz. Banyak banget teman-teman nasabah Allianz yang sudah terbantu dengan pembayaran klaim dari Allianz. Dan kalau boleh jujur kata, tidak semua orang mau memilih jalan ini. Kenapa? Karena kemarin saya coba share ya ke salah satu orang ya. Lalu saya bilang, saya mau share tentang bisnis Allianz. Dia bilang, oh jualan asuransi ya. Saya enggak deh, dia bilang begitu. Karena bagi sebagian orang, lebih baik kerja dengan gaji tetap daripada jualan asuransi, dalam tanda kutip jualan ya. Saya bilang ya memang part of the business, itu jualan asuransi adalah part of the business. Hanya orang yang punya hati yang akan terus bertahan dan akan menjadi true life changer bagi sesama. Oke teman-teman, jika kamu tergerak dengan cerita ini, mungkin kamu adalah Allianz life changer berikutnya. Mari kita buat hidup kita lebih berarti dengan mengubah hidup kita, melindungi hidup kita, melindungi hidup keluarga kita, melindungi hidup orang di sekitar kita. Teman-teman, jujur, awal saya bergabung, saya nggak munafik ya. Saya tertarik dengan komisi. Saya jujur tertarik banget join di awal mula join di bisnis asuransi ini. Saya tertarik dengan komisinya teman-teman. Tapi makin menjalani, makin dalam, makin kesini, saya makin sadar
Ada hal yang lebih penting dari komisi, teman-teman. Ada hal yang lebih penting dari komisi, yaitu misi. Misi saya dan teman-teman agen lainnya adalah menyelamatkan orang-orang di sekitar saya, mengedukasi secara benar arti pentingnya memiliki proteksi. Bukan sekedar memiliki proteksi ala kadar, tapi benar-benar punya proteksi yang baik. Expand the business, supaya bisa preminya gratis, nambahin proteksi yang lebih lagi buat keluarga. Have an impactful life, be the true life changer for others. Jadikan hidup kita berarti, teman-teman. Kita hidup ini cuma satu kali, teman-teman. Jadikan hidup kita bermakna. Terima kasih, teman-teman. Stay safe, stay healthy. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one Alliance. We are sure